Hak asasi manusia adalah hak mutlak untuk semua manusia, khususnya warga negara Indonesia. Kali ini akan kita bahas tentang perbedaan perlindungan HAM pada era pemerintahan Orde Baru dan sekarang. Pada era Orde Baru, hak asasi manusia di Indonesia sering kali diabaikan. Terjadi banyak pelanggaran, seperti penangkapan tanpa proses hukum yang adil, kekerasan oleh aparat keamanan, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Dapat kita ambil contoh kasus Marsina, aktivis buruh yang diculik setelah melakukan demonstrasi buruh pabrik dan ditemukan sudah tidak bernyawa di hutan yang berada di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Jawa Timur dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat pada bulan Mei tahun 1993. Selanjutnya kasus Munir Said Talib SH, aktivis pembela hak asasi manusia yang dihabisi dengan cara diracun pada saat berada di pesawat dengan tujuan Jakarta Amsterdam pada bulan September tahun 2004 silam. Berikutnya adalah aktivis 98, Wiji Widodo alias Wiji Tukul. Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru, namun pada tanggal 27 Juli tahun 1998, Tukul menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Muncul dugaan bahwa Tukul diculik bersama beberapa aktivis lainnya. Demikian pula pelarangan penggunaan jilbab. Soeharto melihat jilbab dari segi politis sebagai efek dari kebangkitan gerakan radikalisasi Islam. Alhasil, Soeharto lewat Dirjen Pendidikan dan Menengah Dikdasmen Profesor Darji Darmodihardjo SH, mengeluarkan surat keputusan nomor 052-C-Cap-D82 tentang seragam sekolah nasional yang berujung pada pelarangan jilbab di sekolah negeri sekuler. Surat ini diteken pada tanggal 17 Maret tahun 1982. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang terindikasi sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Dari berbagai penyelidikan dan pengembangan kasus, seluruh pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi manusia tersebut ternyata terafiliasi dengan rezim pemerintahan Orde Baru. Namun, sejak pemerintahan era sekarang, kita telah melihat kemajuan besar dalam hal hak asasi manusia. Pemerintah telah berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak dasar manusia, termasuk kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah membentuk berbagai lembaga dan kebijakan untuk melindungi hak asasi manusia, seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI. Kita juga melihat semakin banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ditindak tegas oleh pemerintah, termasuk kasus-kasus pelanggaran hak perempuan dan minoritas. Beberapa contoh protes masyarakat terhadap pemerintahan, seperti kasus Muhammad Sabil Fadilah, pengkritik Gubernur Jawa Barat yang menggunakan jas partai pada saat melakukan meeting online dengan beberapa siswa SMP Cirebon. Sabil dikenai sanksi pemecatan sebagai guru karena kritik tersebut, namun beliau juga mendapatkan banyak sekali dukungan dari berbagai pihak, termasuk petinggi pemerintahan di daerahnya. Hingga beliau mendapatkan pekerjaan baru dan dapat menikmati hidup yang layak. Berikutnya kasus seorang tenaga kerja wanita di Taiwan asal Jawa Timur yang terkenal dengan sebutan Mbak viral di media sosial TikTok. Beliau mengkritik oknum-oknum bea dan cukai bandara yang mengenakan pajak terlalu tinggi kepada tenaga kerja Indonesia dan dengan sewenang-wenang membongkar koper milik TKI pada saat di bandara. Hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan sidak ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi. Dan yang paling baru adalah kasus TikToker Bima Yudo Saputro yang mengkritik Bupati Lampung karena buruknya infrastruktur jalan daerah. Bima mendapat apresiasi dan dukungan dari netizen Indonesia, bahkan beberapa pejabat tinggi negara dan orang-orang berpengaruh di Indonesia pun turut mendukungnya. Kita semua harus terus memperjuangkan hak-hak dasar manusia untuk semua orang, agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyatnya. Namun kita selayaknya juga dapat lebih bijaksana, tetap dalam batas wajar dan menjaga kesopanan pada saat menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah dan pihak-pihak tertentu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan klik like apabila Anda menyukai video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.